Akhirnya setelah bertahun-tahun saya mencari, saya menemukan pembunuh dari render dan juga Akas dalam hal AI. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini tidak clickbait, saya rasa project ini dapat membunuh render dan juga Akas dengan sangat mudah sekali. Dan saya rasa ini merupakan project yang berpotensi sangat besar sekali kawan-kawan. Mari kita masuk membahas FLT kawan-kawan. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan melihat tag atau deskripsi singkat dari para project Depin AI yang terkenal ini. Ada render, yang kedua Akas, yang ketiga FLT ini. Oke, yang pertama, render, Decentralized GPU Rendering Platform. Mengapa saya memberikan platform berwarna merah di sini? Kita akan bahas nanti. Berikutnya untuk Akas, Decentralized Cloud Computing Marketplace. Bahkan dia hanyalah sebuah marketplace. Berikutnya jikalau FLT ini, Cloudless, Serverless, Decentralized Computing, dan juga Peer-to-Peer Computing. Saya rasa inilah satu-satunya project yang betul-betul akan membuat komputasi menjadi terdesentralisasi. Kita akan bahas berikutnya di sini terkait cloudless dan juga serverless. Mengapa ini penting bagi saya dan mengapa ini besar sekali bagi saya? Kita akan bahas dari yang pertama terkait cloudless kawan-kawan. Jadi sebetulnya apa yang mereka bertiga lakukan sama semuanya. Mereka ingin menghubungkan antara orang, individu dengan daya komputasi kawan-kawan. Jadi mereka ingin mengakses komputasi, tetapi kita lihat role-nya di sini untuk render dan juga Akas, dia menjadi sebagai sebuah platform ataupun bahasa kasarnya justru middleman. Bukan middleman sebetulnya, tetapi ini bahasa kasarnya. Berikutnya jikalau render, dia fokusnya decentralized access ataupun dia akan mendesentralisasi akses untuk mengakses GPU ataupun rendering ini kawan-kawan. Jadi inilah yang dilakukan oleh render dan juga Akas. Mereka sebagai platform untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan komputasi dan juga pihak yang menyediakan komputasi. Berikutnya jikalau kalian tahu antara Akas dan juga render, sebetulnya penyedia daya komputasinya masih dapat berupa traditional cloud ataupun personal individual komputer kawan-kawan. Jadi saya rasa ini masih menggunakan gaya cloud, gaya lama ataupun infrastruktur cloud yang lama, tetapi memang mereka mendesentralisasi aksesnya. Berikutnya apa yang dilakukan oleh FLT ini sangat berbeda sekali. Dia menjadi sebuah network ataupun jaringan. Dia bukanlah sebuah platform yang mempertemukan dan sebagainya, dia adalah sebuah jaringan. Untuk apa? Untuk melakukan komputasi secara peer-to-peer. Ini sangat berbeda sekali, dan ini sangat lebih besar sekali value-nya bagi saya kawan-kawan. Yang pertama apa efeknya? Lebih murah jauh karena tidak butuh middleman, tanda kutip. Berikutnya lebih terdesentralisasi. Dia tidak menggunakan cloud, model cloud ya. Dia menggunakan model peer-to-peer kawan-kawan. Ini sangat berbeda sekali. Berikutnya kita akan membahas terkait serverless. Mengapa serverless ini penting kawan-kawan? Jadi jikalau Akas dan juga render, orang yang ingin mengakses daya komputasi menggunakan Akas dan juga render, banyak hal yang harus dilakukan. Seperti apa? Seperti misalnya configure untuk servernya, manage servernya, dan sebagainya. Dan jikalau mereka ingin menambahkan tes untuk komputasi, mereka harus scaling secara manual. Artinya mereka harus kembali lagi memilih GPU-nya, berikutnya kembali lagi konfigurasi dan sebagainya. Jikalau pada FLT ini, semuanya tidak ada seperti ini, serverless artinya dia akan scalable secara otomatis. Berikutnya jauh lebih mudah dan juga simple bagi para developer sehingga ini sangat akan disukai oleh developer kawan-kawan. Ini berbeda sekali ya. Cloudless dan juga serverless tidak dimiliki oleh render dan juga Akas. Jadi FLT ini jauh lebih terdesentralisasi dan juga lebih efisien jikalau saya melihatnya seperti itu. Berikutnya kita akan bahas di sini di mana verifiable computation. Apa artinya? Jikalau pada render dan juga Akas sekarang, jikalau suatu komputasi dijalankan, keluarlah suatu output ya kawan-kawan ya, ataupun eksekusi ya. Dan jikalau pada FLT ini berbeda sekali, setelah eksekusi keluar, ada yang namanya cryptography proof. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa komputasi yang dilakukan betul kawan-kawan. Tidak ada di render dan juga Akas. Render dan juga Akas, hasil komputasi akan keluar begitu saja tanpa ada pihak yang memastikan bahwa komputasi dijalankan secara betul. Jikalau FLT ini, ada cryptography proof yang memastikan bahwa komputasi dijalankan secara betul. Berbeda sekali. Berikutnya, untuk masalah tokenomics ini juga jauh berbeda sekali. Jikalau kita tahu, jikalau kita ingin menggunakan render dan juga Akas, kita dapat membayar jasanya ataupun membayar platformnya menggunakan beberapa token tersebut ya. Render kita dapat membayar menggunakan render dan juga dolar untuk mengakses komputasi di render dan sebagainya. Sama seperti Akas dan juga FLT ini, tetapi bedanya apa? Untuk Akas memiliki kelebihan tokenomics, kegunaan tokenomics, yaitu kita dapat berkontribusi di DAO-nya dan juga kita dapat staking Akas untuk membantu menjaga jaringan di Akas. Apa itu DAO? DAO ini adalah
organisasi yang akan menentukan masa depan dari Akas, kawan-kawan. Baik itu penambahan fitur di Akas, ataupun misalnya pembagian hasil di Akas, dan sebagainya. Yang lebih unik daripada FLT ini, dia juga support DAO, ataupun jikalau kita memiliki FLT, kita dapat berkontribusi dalam DAO-nya. Yang lebih keren lagi, karena dia ada cryptography proof tadi, jikalau kita ingin melakukan komputasi, kita harus staking FLT. Untuk apa? Untuk ekonomi security. Artinya jikalau kita ingin melakukan komputasi, kita harus staking FLT ini untuk memastikan hasil komputasi kita betul. Berikutnya, untuk orang yang melakukan cryptography proof pada suatu komputasi juga harus staking FLT, kawan-kawan. Sehingga untuk tokenomics jauh lebih berguna FLT ini. Berikutnya untuk use case juga sangat jauh sekali. Untuk FLT lebih luas sekali, kawan-kawan. Hampir semuanya bisa. Hosting dApps, dan sebagainya, dan sebagainya. Berbeda dengan render dan juga Akas yang mungkin hanya berfokus kepada rendering dan juga AI. Kalau Akas tahu saya bisa hosting dApps juga. Saya rasa untuk FLT ini use case-nya paling luas dibandingkan dengan yang lain. Berikutnya truly decentralized, ataupun dari back-end, berikutnya dari front-end, dan segala macam semuanya terjadi secara on-chain. Berbeda dengan sekarang DAO, ataupun misalnya dApps ya. Banyak sekali back-end-nya yang masih berada pada centralized server, seperti Amazon, Azure, dan sebagainya. Tapi kalau di FLT ini, semuanya on-chain. Berikutnya dia memiliki bahasa pemrograman sendiri namanya Aquamarine untuk fokusnya pada framework peer-to-peer tadi. Ini sangat penting sekali bagi saya karena lebih leluasa, berikutnya lebih spesifik untuk kegunaannya. Jadi saya rasa ini sangat baik sekali kawan-kawan, project yang dapat membunuh render dan juga Akas secara mudah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.